Keselamatan pasien rumah sakit adalah suatu sistem yang diterapkan untuk mencegah terjadinya cedera akibat perawatan medis dan kesalahan pengobatan melalui suatu sistem asesmen risiko, identifikasi, dan pengelolaan faktor risiko, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dan tindak lanjut dari insiden, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko. Keselamatan pasien merupakan suatu sistem untuk mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan sesuatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Tujuan sistem keselamatan pasien: terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit, meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat, menurunnya kejadian dan tak diharapkan atau KTD, terlaksananya program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan KTD. Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu akselerasi program infection control prevention, penerapan standar keselamatan pasien, dan pelaksanaan 7 langkah menuju keselamatan pasien rumah sakit dan dievaluasi melalui akreditasi rumah sakit. Selanjutnya, peningkatan keselamatan penggunaan darah dievaluasi melalui akreditasi rumah sakit, peningkatan keselamatan pasien di kamar operasi, cegah terjadinya wrong person wrong site, atau tidak terjadi kesalahan orang, tempat, dan prosedur di kamar operasi. Peningkatan keselamatan pasien dari kesalahan obat, pelaksanaan pelaporan insiden di rumah sakit dan komite keselamatan rumah sakit. Selanjutnya ada manfaat program keselamatan pasien. Rumah sakit yang menerapkan keselamatan pasien akan lebih mendominasi pasar jasa bagi perusahaan-perusahaan dan asuransi-asuransi dan menggunakan rumah sakit tersebut sebagai provider keselamatan karyawan atau klien mereka, dan kemudian diikuti oleh masyarakat untuk mencari rumah sakit yang aman. Kegiatan rumah sakit akan lebih memuaskan diri dalam wawasan keselamatan pasien. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pasien safety. Kepemimpinan. Peran pemimpin di 3KT nasional untuk PX safety atau pengetahuan, pengembangan, pembelajaran, dan promosi praktek yang baik yang telah ditugaskan baik dalam lembaga nasional atau rumah sakit. Pemimpin harus mempromosikan PX safety sebagai inti dari aktivitas pada PX safety. Pemimpin harus melakukan perubahan seperti kebijakan melaporkan tindakan kesalahan tanpa hukuman atau dan merahasiakan pelapor. Individu, pengetahuan perawat tentang PX safety dan sikap perawat tentang PX safety. Budaya, perubahan budaya atau semboyan baru dalam PX safety, perubahan budaya atau transparansi sistem yang didefinisikan sebagai kesediaan penyedia dan PX untuk secara terbuka dan nyaman. Mengekspresikan keprihatinan mereka tentang pemberian perawatan dengan cara mengidentifikasi kekurangan dan mengarah ke pengasuhan kesalahan, mitigasi, atau manajemen yang tepat. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pasien safety ada infrastruktur. 2 elemen untuk meningkatkan safety dan mutu atau desain proses pelayanan dan ketersediaan infrastruktur informasi.
Pekerjaan dapat dirancang untuk menghindari ketergantungan pada memori dengan menggunakan fungsi yang memadu pengguna untuk tindakan yang tepat atau keputusan berikutnya. Pendapatan tentang tugas penting sehingga kesalahan tidak dapat dibuat dan menyerahkan proses dan standarisasi proses kerja di seluruh unit yang ada. Lingkungan memaksimalkan penyelamatan martabak PX, menjamin kemudahan pelaksanaan perawatan profesional, membuat ketentuan yang sesuai untuk anggota keluarga dan pengunjung, meminimalkan risiko infeksi, meminimalkan risiko efek samping lain seperti jatuh atau kesalahan pengobatan, mengelola transportasi PX, memungkinkan untuk fleksibilitas penggunaan dari waktu ke waktu dan persyaratan perencanaan pelayanan selanjutnya. 7 prinsip keselamatan pasien, yaitu kesadaran tentang nilai keselamatan pasien rumah sakit, komitmen memberikan pelayanan yang berorientasi pasien safety, kemampuan mengidentifikasi faktor risiko penyebab insiden terkait pasien safety, kepatuhan pelaporan insiden terkait pasien safety, kemampuan berkomunikasi yang efektif tentang faktor risiko insiden terkait pasien safety, kemampuan mengidentifikasi akar penyebab masalah terkait pasien safety, kemampuan memanfaatkan informasi tentang kejadian yang terjadi untuk mencegah kejadian berulang. Materi selanjutnya, budaya dalam ruang lingkup kerja, perawat dalam peningkatan keselamatan pasien. Semua organisasi mempunyai budaya kerja masing-masing. Biasanya budaya kerja dalam organisasi ini bisa langsung dirasakan begitu kita masuk ke dalamnya. Misalnya ketika kita masuk ke salah satu unit di rumah sakit, kita akan bisa segera menilai apakah petugasnya ramah, siap membantu, pelayanan cepat, dan lain-lain. Ini adalah contoh di mana pasien safety yang bisa disarankan. Contohnya budaya kerja. Jane tahun 1992 mengidentifikasi budaya kerja sebagai kebiasaan orang bekerja dalam suatu kelompok. Nilai, filosofi atau aturan-aturan dalam kelompok yang membuat mereka bisa bekerja sama. Kedua, karakteristiknya antara lain budaya kerja sebagai suatu pola yang dibentuk berdasarkan asumsi-asumsi dasar, dibentuk oleh kelompok sebagai upaya yang mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam lingkungan kerja dan untuk beradaptasi dengan lingkungan eksternal, mencerminkan tradisi yang dianggap berjalan dengan baik, diajarkan kepada anggota-anggota baru dalam organisasi, dianggap sebagai cara terbaik untuk berperilaku dan berpikir. Secara singkat, budaya kerja adalah bagaimana kita menyelesaikan pekerjaan di tempat kerja. Budaya kerja berperan penting dalam keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi, pelayanan kesehatan, dan juga dalam konteks pasien safety. Di sini fungsi dan efek dari budaya kerja. Di sini ada fungsinya. Yang pertama, menetapkan batas-batas, membentuk identitas, membentuk komitmen untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih tinggi, mengembangkan stabilisasi sistem sosial sebagai mekanisme reguler terhadap perilaku dan sikap. Selanjutnya ada efek. Yang pertama, menurunkan kecemasan yang muncul akibat ketidakmampuan untuk mengerti, memprediksi dan mengontrol kejadian, memiliki potensi untuk meningkatkan performa, kepuasan, ekspektasi, sikap, dan perilaku dalam organisasi, mempengaruhi kesehatan, well-being atau bekerja jika tidak disesuaikan dengan perubahan harapan stakeholders internal dan eksternal, efektifnya
produktivitasnya bisa menurun. Berdasarkan tipenya, budaya kerja dibedakan menjadi 3, yaitu budaya yang konstruktif. Budaya yang konstruktif mengutamakan interaksi antara individu dalam organisasi, saling membantu, memiliki norma afiliasi, bisa mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan organisasi, bisa mengaktualisasi diri, humanistik, dan saling mendorong untuk menjadi lebih baik. Pasif defensif. Individu dalam lingkungan organisasi yang berbudaya pasif defensif akan saling berinteraksi dengan cara yang tidak mengancam dirinya sendiri. Umumnya konvensional, menghindari masalah, dan cenderung mudah menyetujui keputusan pihak lain. Selanjutnya, agresif defensif. Sebaiknya individu dengan budaya kerja yang agresif defensif akan memaksakan kehendaknya untuk melindungi statusnya, bersikap posisi, mengutamakan kekuasaan, sangat kompetitif dalam dan perfeksionis. Budaya keselamatan dalam organisasi. Berbagai penelitian pada berbagai industri yang mengutamakan ketepatan tinggi, seperti industri pesawat terbang atau instalasi pembangkit tenaga nuklir, menunjukkan bahwa safety kultural merupakan prioritas pertama dalam industri tersebut. Industri-industri semacam ini mempunyai beberapa karakteristik, yaitu mempunyai otonomi yang tinggi, tetapi tetap ada saling ketergantungan. Setiap individu dalam organisasi mempunyai otonomi sebagai pekerja yang independen, tetapi tetap membutuhkan pekerja yang lain untuk menyelesaikan pekerjaannya. Mempunyai beberapa tim dengan budaya kerja yang berbeda-beda juga yang saling membutuhkan. Misalnya, seorang dokter merupakan bagian dari tim dokter dan seorang perawat merupakan bagian dari tim perawat. Tetapi dokter membutuhkan perawat dalam prakteknya dan demikian pula sebaliknya. 3. Strategi penerapan budaya pasien safety, yaitu akuntabilitas. Melaporkan kejadian error, meminta maaf, melakukan remedial care, melakukan root cause analysis, memperbaiki sistem atau mengatasi masalahnya. Mengukur maturitas budaya pasien safety. Maturitas budaya pasien safety adalah organisasi di klasifikasi. Materi selanjutnya, pengaruh faktor lingkungan dan manusia pada keselamatan pasien. Faktor-faktornya yaitu pencahayaan, kebisingan, suhu udara, siklus udara, bau-bauan, getaran mekanis. Di sini ada pencahayaan. Pengaruh faktor lingkungan pada keselamatan pasien. Penerangan pencahayaan merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan ruang. Ruang yang telah dirancang tidak dapat memenuhi fungsinya dengan baik apabila tidak diselesaikan akses pencahayaannya. Pencahayaan yang di dalam ruangan memungkinkan orang yang menempatinya dapat melihat benda-benda. Tanpa dapat melihat benda-benda dengan jelas, maka aktivitas di dalam ruangan akan terganggu. Sebaiknya cahaya yang selalu terang juga dapat mengganggu penglihatan. Kedua adalah suhu udara. Tubuh manusia akan selalu berusaha mempertahankan kondisi normal sistem tubuh dengan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di luar tubuh. Tetapi kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan temperatur ruang adalah jika perubahan temperatur luar tubuh tidak melebihi 20% untuk kondisi panas dan 30% untuk kondisi dingin. Tubuh manusia bisa menyesuaikan diri karena kemampuannya untuk melakukan proses konveksi, radiasi, dan
penguapan jika terjadi kekurangan atau kelebihan panas yang membebaninya. Ketiga, kebisingan. Kebisingan salah satu bentuk populasi adalah kebisingan yang tidak dihendaki oleh telinga kita. Kebisingan tidak dikehendaki karena dalam jangka panjang dapat mengganggu ketenangan. Ada 3 aspek yang menentukan kualitas bunyi yang dapat menentukan tingkat gangguan terhadap manusia, yaitu lama bunyi itu terdengar. Bila terlalu dapat menyebabkan ketulian. Intensitas biasanya diukur dengan satuan desibel atau dB, menunjukkan besarnya arus energi per satuan luar. Frekuensi suara atau Hz menunjukkan jumlah gelombang suara yang sampai ke telinga kita per detiknya. Selanjutnya, siklus udara atau ventilasi. Kotornya udara di sekitar kita dapat mempengaruhi kesehatan tubuh dan mempercepat proses kelelahan. Sirkulasi udara akan menggantikan udara kotor dengan udara yang bersih. Agar sirkulasi terjaga dengan baik, dapat ditempuh dengan memberi ventilasi yang cukup atau lewat jendela. Dapat juga dengan meletakkan tanaman untuk menyediakan kebutuhan akan oksigen yang cukup. Adanya bau-bauan. Bau-bauan yang dipertimbangkan sebagai polusi akan dapat mengganggu konsentrasi pekerja. Temperatur dan kelembapan adalah 2 faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kepekaan penciuman. Selanjutnya, getaran mekanis. Getaran mekanis merupakan getaran-getaran yang ditimbulkan oleh peralatan mekanis yang sebagai dari getaran tersebut sampai ke tubuh dan dapat menimbulkan akibat-akibat yang tidak diinginkan pada tubuh kita. Selanjutnya, pengaruh faktor manusia dalam keselamatan pasien. Human factor memeriksa hubungan antar manusia dan sistem dan bagaimana mereka berinteraksi dengan berfokus pada peningkatan efisiensi, kreativitas, produktivitas, dan kepuasan pekerjaan dengan tujuan meminimalkan kesalahan. Hubungan antara human factor dengan keselamatan pasien yakni ada 2 faktor dengan dampak paling banyak adalah kelelahan dan stres. Materi selanjutnya, EBP untuk keselamatan pasien. Keselamatan pasien atau patient safety merupakan suatu variabel untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas pelayanan keperawatan yang berdampak pada pelayanan kesehatan. Program keselamatan pasien adalah usaha untuk menurunkan kejadian tidak diharapkan atau KTD yang sering terjadi pada pasien-pasien selama menjadi perawatan di rumah sakit. KTD bisa disebabkan oleh beberapa faktor antara lain beban kerja dari perawat yang tinggi, alur komunikasi yang tidak tepat, penggunaan sarana yang kurang tepat, dan lain sebagainya. Apa itu EBP? Evidence Based Practice adalah pendekatan sistematis terhadap praktik yang menekankan penggunaan bukti yang dikombinasikan dengan dokter serta preferensi pasien dan nilai untuk membuat keputusan tentang keperawatan. EBP sangat penting bagi perawatan kesehatan profesional karena berbagai alasan, salah satunya sebagai perawatan pasien yang efektif. Penelitian telah menyimpulkan bahwa keselamatan pasien meningkatkan saat perawatan kesehatan yang didasari pada bukti dari penelitian yang dirancang dengan baik dibandingkan tradisi atau keahlian klinis saja. Evidence-based practice merupakan suatu kerangka kerja yang menguji, mengevaluasi, dan menerapkan temuan-temuan penelitian dengan tujuan untuk memperbaiki pelayanan keperawatan pada pasien. Beberapa langkah kunci yang mendasari dan mendorong proses EBP antara lain
meminta pertanyaan klinis yang penting, mengumpulkan bukti yang paling relevan dan terbaik, em, menggali bukti secara kritis, mengidentifikasikan, mengintegrasikan bukti dengan keahlian klinis dan preferensi pasien untuk membuat keputusan praktik.